Bisakah Bitcoin menjadi pelindung nilai aset ketika resesi global sudah di depan mata? Sementara volatilitas harga Bitcoin yang kita lihat sampai sekarang ini masih belum mencerminkan kekuatan serta kestabilan harga di tengah banyaknya FUD ataupun ancaman kenaikan suku bunga. Welcome back everybody to Black Cuan. Update kali ini adalah tentang beberapa informasi mengenai bisakah Bitcoin survive di tengah resesi global. Dan update berita tersebut datang dari Soros Funds CEO Goldman Sachs. Tidak lupa juga ya tentang korelasi Bitcoin dengan saham teknologi yang mempengaruhi price actionnya BTC sampai hari ini. Kemudian ada 7 altcoins yang layak dibeli for long term gain. Dan terakhir ada outlook untuk Bitcoin. Jika kalian memiliki aset kripto dan masih yakin bahwa long term investment is gonna make big money, smash the like button and subscribe. Karena Black Cuan akan selalu mengupdate berita kripto untuk kalian. Yang pertama ini ada wejangan dari CNN Business ya. A recession may be around the corner. Don't panic. Bank of England memperingatkan inflasi 2 digit dan kemungkinan resesi karena menaikkan suku bunga utamanya itu sebesar 1/4 poin persentase. Ekonomi Cina, terbesar kedua di dunia itu sedang mandek dan mengancam akan menurunkan pertumbuhan global. Dan perang Rusia di Ukraina membuat harga energi dan harga pangan melambung tinggi di Uni Eropa dan sekitarnya. Jika sejarah merupakan indikasi, kenaikan inflasi baru-baru ini menunjukkan bahwa kita barangkali akan mengalami kontraksi. Seberapa kuat nantinya? Dan bisakah Bitcoin tetap menjadi alternatif kita nanti? Karena rupanya BTC pun sampai hari ini masih bersusah payah, dia struggling terus dengan harga yang terus saja tertekan ya di area 28.000 sampai 32.000 dollars. Dan untuk informasi, ini sudah berbulan-bulan lamanya kita tertahan di wilayah extreme fear. Dan menyikapi tentang resesi yang akan datang, CEO dari Soros Funds itu mengatakan bahwa kripto akan tetap ada dan resesi itu tidak dapat dihindari, inevitable. Jadi di halaman berita ini, Don Fitzpatrick, kepala eksekutif dan investasi Soros Fund Management ya, itu membahas cryptocurrency dan ekonomi Amerika Serikat dalam sebuah wawancara dengan David Rubenstein yang disiarkan di hari Selasa di Bloomberg ya. Fitzpatrick ini ditanya tentang pandangannya tentang kripto, mengacu pada pengumuman Fidelity yang mengizinkan investasi Bitcoin di 401k atau 401k ya di akun pensiun. Dan dia menjawab ya, it's here to stay. I think it's gonna mainstream. Dia juga membagikan pandangannya mengenai keadaan ekonomi Amerika Serikat yang memang sedang dalam tekanan dan membalas pertanyaan tentang apakah menurutnya resesi itu akan datang. Dan Fitzpatrick berkata, ada banyak diskusi tentang resesi yang menjulang dan intinya adalah resesi ini tidak dapat dihindari. It's a matter of when. Ini hanya masalah kapan saja. Mengenai inflasi tinggi dan Federal Reserve menaikkan suku bunga, eksekutif Soros Fund mengatakan tidak diragukan lagi suku bunga itu akan naik lebih tinggi dan The Fed akan bergerak sangat cepat. Dengan begini, suku bunga setelah inflasi masih negatif. Jadi kebijakan moneter masih sangat mudah. Dia menyimpulkan ya, saya tidak berpikir kita akan menghindari resesi. I just think it will be further out than people expect. Senada dengan Soros Fund eksekutif ya, Goldman Sachs Presiden memperingatkan akan adanya guncangan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan masa depan itu akan lebih sulit. Dia tidak menggunakan analogi cuaca apapun ya. Presiden Goldman Sachs ini berbagi kekhawatirannya bahwa risiko inflasi, perubahan kebijakan moneter, dan perang Rusia-Ukraina itu dapat merugikan ekonomi secara global. Dan Joel Wadron itu melanjutkan ya, kami memperkirakan akan ada masa ekonomi yang lebih sulit di masa depan. Tidak diragukan lagi, kita sedang melihat lingkungan pasar modal itu yang lebih keras daripada sebelumnya. Tidak hanya Presiden Goldman Sachs yang mengatakan demikian ya. Minggu ini, CEO Tesla, Elon Musk itu mengatakan dia memiliki super bad feeling tentang ekonomi, mendorong Presiden Joe Biden untuk merespon. Dan Elon Musk juga mengatakan kita berada dalam resesi yang bisa saja berlangsung 12 hingga 18 bulan ke depan. Ini pun diucapkan oleh Elon Musk itu sudah 2 kali. Dan saya sudah pernah mempost ya video tentang 12-18 bulan resesinya Elon Musk ini ya. Silakan menyimak nanti untuk lebih lengkapnya.
Dan sekarang ini dengan demikian sudah keadaan kita ini teman-teman, harga Bitcoin itu masih saja turun. Sudah jauh sekali dia dari all time high-nya. Dan ditambah resesi global seperti sekarang ini, kemana menurut kalian arah pergerakan Bitcoin ini? Apakah dia akan mengikuti arah saham tradisional atau malah berlawanan arah atas kejadian ini? Karena di CoinDesk ini ya, arah pasar kripto selama resesi mungkin tergantung pada pergerakan Nasdaq. Dengan inflasi yang mencapai level tertinggi baru dari bulan ke bulan ya, dan Federal Reserve mengambil sikap yang semakin hawkish, ekonomi Amerika Serikat itu dihadapkan pada peningkatan risiko resesi yang akan datang. Resesi COVID 2019 yang dimulai pada Februari 2020 dan berlangsung hingga April tahun itu ya, yang terbaru di Amerika Serikat, walau bagaimanapun rupanya itu memiliki dampak positif pada cryptocurrency. Ini membuat harga BTC itu naik ke level tertinggi sepanjang masa, dan yang lebih penting lagi adalah hal ini menyebabkan investor dan perusahaan Wall Street mulai menganggap serius cryptocurrency. Tetapi jika analisa ini benar dan ekonomi pasti akan memasuki resesi lain pada tahun-tahun yang akan datang, pasar cryptocurrency dapat menyaksikan pengalaman yang berbeda kali ini. Karena korelasi Bitcoin baru-baru ini dengan saham Amerika itu mulai dari Nasdaq Composite Index hingga S&P 500 ya, dan Nasdaq 100 itu syarat dengan teknologi, sehingga kinerja cryptocurrency terbesar itu atau Bitcoin itu akan bergantung pada apa yang dilakukan oleh pasar secara luas, dan ini menurut beberapa analis. Untuk itu saya berharap semoga terjadi perceraian teman-teman, korelasi Bitcoin dengan Nasdaq ini, karena sekarang ini hanya Nasdaq yang paling dekat sekali dengan Bitcoin ya. Korelasi 90 hari antara Bitcoin dan indeks Nasdaq 100 itu yang syarat teknologi itu tetap meningkat ya sejak tahun 2020 dan baru-baru ini mencapai level tertinggi baru seperti yang kita bisa lihat di chart yang ini ya. Dan di video yang terakhir juga saya sudah bahas ya mengenai korelasi yang masih mengikat Bitcoin dengan Nasdaq. Salah satu alasan mengapa korelasi antara kripto dan pasar ekuitas menguat itu mungkin karena traders itu mulai melihat saham itu sebagai pelindung nilai ya terhadap inflasi, seperti halnya Bitcoin. Dan kalaupun tidak cerai ya teman-teman, asalkan bisa melawan arus saja ketika terjadi crash pada ekonomi tingkat makro, maka itu pun sudah pasti akan sangat menguntungkan. Tetapi secara pribadi, dan ini not financial advice, saya berekspektasi bahwa kedepannya Bitcoin akan bisa memisahkan diri dari keterkaitannya secara price actionnya terhadap saham-saham teknologi lainnya di Amerika. Sehingga ketika saham anjlok, maka ada Bitcoin ataupun kripto secara umum yang memiliki pergerakan yang berlawanan harganya. Oleh karena itu, saya menyatakan bahwa saya masih bullish untuk Bitcoin ini terutama dalam long terms. Dan alasan saya terutama adalah karena boleh jadi ke depannya Bitcoin ini akan menjadi salah satu ataupun digital gold ya yang kita sebut seperti itu. Dan itu pun persis seperti dikatakan oleh CEO MicroStrategy Michael Saylor ya tahun lalu, dan di sana dia katakan sangat jelas emas digital akan menggantikan emas di dekade ini. Namun bukanlah semata-mata hanya karena fanatik kripto ya yang optimis berlebihan dengan prospek Bitcoin yang menaikkan emas sebagai investasi safe haven alternatif terkemuka ya. Dalam sebuah catatan penelitian awal tahun, Zach Pendle, co-head of foreign exchange strategy di Goldman Sachs itu ya, mengatakan cryptocurrency terbesar tersebut atau Bitcoin itu dapat terus mengambil pangsa pasar emas di tahun-tahun yang akan datang ini. Bitcoin mungkin memiliki aplikasi yang lebih dari sekedar penyimpanan nilai, dan pasar aset digital jauh lebih besar daripada Bitcoin, tetapi kami berpikir bahwa membandingkan kapitalisasi pasarnya dengan emas dapat membantu menempatkan parameter pada hasil yang masuk akal untuk pengembalian Bitcoin. Seiring dengan semakin dilihatnya Bitcoin sebagai penyimpanan nilai, perannya sebagai pelindung nilai aset terhadap inflasi juga disebut-sebut ya. Sementara emas itu secara tradisional itu dipandang sebagai salah satu pelindung nilai terbaik terhadap inflasi. Sebagian besar itu karena kinerjanya selama tahun 70-an dan tahun 80-an itu ya. Dan Bitcoin ini masih belum pernah melihat kejadian inflasi seperti yang dialami oleh emas itu ya, kecuali apa yang kita hadapi sekarang-sekarang ini. Dan pasokan terbatas 21 juta koin tersebut itu menjadi alasan yang paling utama ya, mengapa koin itu bisa menjadi pelindung nilai yang kuat terhadap inflasi. Dan Bitcoin ini, teman-teman, tidak dapat didevaluasi oleh pemerintah ataupun bank sentral. Tidak seperti
dolar Amerika Serikat, misalnya ya sebagai contoh. Jika kalian menyukai investasi di Bitcoin dan uang kalian sekarang sudah ada sebagian besar mungkin diinvestasikan di Bitcoin, coba kasih opini teman-teman ya tentang prospek Bitcoin ini ke depannya. Dan untuk altcoins, ada yang menarik ya, dan memang perlu untuk dipertimbangkan sekiranya sebagai referensi ya. Ada 7 koin yang lebih baik untuk dibeli bahkan ketika Bitcoin dihantam harganya sampai down. Dan add this crypto for healthy long-term gains. Tambahkan kripto ini untuk keuntungan jangka panjang Anda yang sehat. Berikut adalah 7 kripto terbaik untuk dibeli jangka panjang, dan ini hanya secara singkat saja ya. Juga disertai dengan gambaran umum mengenai kekuatan serta prospek masa depannya. Jadi yang pertama di sini itu adalah Cardano atau tickernya ADA-USD ya. Pembaruan Hydra akan meningkatkan skalabilitas dan kecepatannya. Kemudian yang kedua di sini ada Polkadot, dibangun dari dasarnya ya untuk mendukung Web3, dan terutama ya Gavin Wood ini merupakan salah satu yang mempopulerkan Web3. Kemudian yang ketiga ada Avalanche teman-teman. Sistem deflasi menjadi pertanda yang sangat baik untuk harganya AVAX. Yang keempat ada Ethereum, teman-teman. The merge atau penggabungan itu akan membawa Ethereum itu untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Yang kelima ada Solana. Kecepatan transaksi yang lebih dari 65.000 per detik itu menjadikannya dia sebagai ancaman untuk Ethereum. Yang keenam itu ada Dogecoin. Komunitasnya ini sangat kuat, terutama dia di backup oleh Elon Musk, dan juga ada Mark Cuban di sana yang saya kira tidak akan pernah membuat Doge ini akan mati kutu. Kemudian yang ketujuh ada Decentraland teman-teman, Mana, dan kemitraan dunia nyata dan basis pengguna yang berkembang akan mendorong Mana naik ke peringkat kripto yang lebih tinggi. Bahkan barangkali mungkin dia akan masuk ke dalam 10 besar dalam waktu-waktu yang mendatang. Jadi teman-teman, saya yakin tidak semua orang punya daftar yang sama untuk koin kripto ini ya, dan ini adalah salah satu referensi yang bagus buat kita guna melanjutkan riset secara mendalam mengenai potensi koin yang bagus untuk long terms. Dan terakhir dari video ini itu adalah mengenai sebuah data on-chain untuk Bitcoin ya, di mana penurunan jumlah supply Bitcoin di exchange ini semakin tinggi atau dia berkurang. Terus saja dia berkurang meskipun harganya juga masih belum ada tampak kenaikan ya. Dan orang-orang ini sepertinya sekarang ini lebih memilih untuk mengamankan Bitcoin mereka ya di luar exchange. Dan biasanya ini dilakukan oleh paus yang long term holders. Dan ada juga kemungkinan lain mereka ini bisa saja ya melakukan transaksi jual belinya itu di luar exchange teman-teman. Kemudian yang terakhir untuk outlooknya Bitcoin ya di sini. Jika kita lihat grafik jangka panjang ya, atau untuk yang longnya ya, di sini time frame 1 bulan, kita dapat melihat bahwa periode bearish itu lebih pendek daripada periode naik. Dan Bitcoin ini telah turun lebih dari 80% di musim koreksi yang sebelumnya. Dan untuk yang sekarang ini belum turun sebanyak itu. Dan menurut Ether Nasional di sini, apakah ini ada pertanda akan ada penurunan kembali? I don't know guys, I don't know. Tetapi secara pribadi saya berharap ya, dari harga Bitcoin di sini itu bisa ada terjadi pemantulan yang keras ya. Dan begitu juga nanti itu akan ada volume yang besar yang masuk ke sini. Dan jika pun ya dia tidak terjadi pemantulan dalam waktu dekat ini ataupun beberapa waktu yang akan datang, saya akan tetap bullish long terms untuk Bitcoin, begitu juga dengan altcoins lainnya. Dan semoga ya informasi dari berita kripto hari ini itu bermanfaat sebagai referensi kita. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di update video berikutnya. Salam Black Juan. Peace my friend.